Tafadhal. Pertama saya ingin tanyain, bisakah kita pada saat mata terbuka itu melihat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam? SAW? Yang kedua, saya ingin tanyain, ada inti hadis itu seperti ini, Ustaz. Rasulullah, Islamnya sudah sempurna gitu. Pada saat Rasulullah meninggal. Jadi ibadah apapun itu sudah sempurna gitu. Itu kawan-kawan kita yang mengatakan kan seperti Maulid kita salah gitu. Sebab dari Rasulullah itu nggak pernah ngelakuin. Contohnya. Kalau gitu nggak perlu ada Quran dong, kan Islam udah sempurna. Nggak ada mushaf. Itu hadis, Ustaz. Enggak, itu Quran yang disalah tafsirkan. Al-yauma akmaltu lakum. Surah Al-Maidah ayat 3 ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan dinmu. Bukan berarti nggak boleh buat-buat. Kalau nggak boleh buat-buat, kenapa Utsman buat azan 2 kali? Buat Umar buat tarawih 20 rakaat berjamaah. Utsman perintahkan tulis Al-Quran. Ali perintahkan buat harokat. Kenapa ada perintah-perintah itu? Kalau agama sudah sempurna nggak mungkin dong. Yang sempurna itu apa? Syariatnya. Sedangkan pemahamannya mungkin belum sempurna. Bagi kita, bagi Nabi sudah. Makanya antara Abu Bakar dan Umar itu kadang Umar lebih faham, kadang Abu Bakar lebih faham. Berarti pemahaman itu yang sempurna cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu bukan hadis, itu ayat yang disalah tafsirkan. Bedakan tafsir dengan ayat. Tafsir itu pendapat makhluk, kalau ayat itu dari Khalik. Ayat tidak boleh beda, tapi pemahaman tafsir boleh berbeda. Sejak kapan orang tidak boleh mentafsirkan beda sama dia? Emang dia Rasulullah? Enggak kan? Jadi gimana dengan tadi? Ya boleh ya, boleh. Terus mungkinkah Nabi dilihat dalam keadaan jaga? Wah, mau dijawab nggak nih? Saya jawab besok ya. Saya jawab besok ketika pembahasan Maulid. Ya, nanti kita bahas. Karena Imam Suyuti itu punya pengalaman masalah yang Bapak tanyain barusan. Ini ada pertanyaan mau dijawab nggak nih? Udah jam 2. Saya jawab ringkas saja ya. Katanya karena bid'ah bisa kesurupan. Mana dalilnya? Hah? Mana dalilnya? Katanya sekarang zaman dalil. Mana dalilnya? Bid'ah bikin kesurupan. Gitu Umar kesurupan duluan dong Umar. Ya. Jadi saya lihat video Ustadz sebelah. Wah, siapa nih sebelah nih? Gara-gara salawat nariyah menjadi kesurupan. Itu bukan salawatnya. Aduh, saya gergetan deh ya. Coba datang ke klinik ruqyah, dibacain Quran kesurupan nggak? Ya. Dibacain Quran kesurupan. Apakah Quran yang bikin kesurupan? Orangnya yang masalah. Kalau ada orang baca salawat nariyah terus kesurupan, bukan salawatnya yang salah. BEGO. Kita agak kesel juga sama orang ini. Gagal faham itu orang. Ya, siapa yang nulis ini? Hati-hati. Tidak semua yang kita pandang itu seperti yang zahirnya. Coba antum semua ke klinik ruqyah, dibacain ayat kesurupan. Kalau gitu, keluarkan kaedah. Al-Quran bikin kesurupan. Begitu nggak? Kafir ente ya. Masa Quran bikin kesurupan? Masa salawat bikin kesurupan? Dari mana? Nariyah ini Nabi nggak pernah buat. Emang nggak boleh buat salawat baru? Ali buat salawat baru, Imam Syafi'i buat salawat baru, imam-imam kita ahli hadis buat salawat baru. Tapi kalimat intinya sama, Allahumma sholli ala Muhammad. Tambahannya belakangannya itu ekspresi. Itu boleh-boleh aja. Imam Syafi'i, Allahumma sholli ala Muhammad. Kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrikal ghafilun. Itu ada dalam kitab Imam Syafi'i. Kalau gitu Imam Syafi'i kesurupan Imam Syafi'i itu ya. Allah. Gagal faham ini orang ya. Aliran gagal faham. Apakah benar 1441 ini umur Imam Mahdi 40 tahun? Wow. Dan akan dibayar di Makkah? Enggak, itu hoax. Imam Mahdi betul sudah ada. Cuma di mana kita tidak tahu. Antum gak usah khawatir masalah Imam Mahdi. Pantaskan diri jadi tentara Mahdi.
Nggak usah pikirkan dia sudah ada, dia dibaiat di mana, nggak usah pikirkan itu dulu. Pantaskah kita menjadi tentara Imam Mahdi? Udah pantas belum? Masih sibuk mas sunnah bid'ah ya. Masih sibuk ngata-ngatain orang. Gimana mau jadi tentara Mahdi? Jangan-jangan jadi tentara Dajjal ya. Said Nursi mengatakan Dajjal itu ada di digital. Dulu waktu itu masih ada TV-TV yang jelek-jelek itu ya, di masa-masa beliau itu. Yang masih masa zaman-zaman sebelum hitam putih malah. Said Nursi, ternyata sekarang terbukti di TV kecil yang ada jadi handphone, smartphone, betapa hoax itu berseliweran setiap hari, setiap saat, setiap detik. Dajjal itu mubalaghah dari dajlun, artinya yasturul haq, yakzib, orang yang menutupi kebenaran dan berbohong. Maka hoax itu ada tentara Dajjal. Kalau antum langsung percaya dengan berita-berita yang ada di WA, siap-siap junudu Dajjal, tentara Dajjal. Tapi kalau tentara Mahdi, inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, jika datang satu kabar kamu tabayun. Tentara Imam Mahdi, kalau ada orang mukmin, orang Islam lagi bertengkar, lagi berdebat, fa aslihu, islah. Bukan malah memperkeruh, bukan malah melemahkan semangat orang berjuang. Itu tentara Mahdi apa tentara Dajjal ya? Apakah dukhon? Ya, dukhon itu nanti kita bahas pengajian khusus mengenai ciri-ciri, hadis-hadis sahih mengenai ciri-ciri kiamat. Mungkin next pertemuan nanti. Karena saya dapat laporan beberapa kawan-kawan di YouTube lagi rame tentang hadis-hadis akhir zaman, tapi lebih detail nih. Ini sebagai info aja, itu bacaan saya awal-awal tahun 2000. Bacaan saya tahun 2000-an. Waktu itu saya ngomong seperti ustadz itu tuh ngomong, tapi saya nggak ngerti, ternyata kebanyakan hadisnya palsu. Contohnya hadis umur umat Islam 1500, hadisnya palsu, ditulis oleh Ibnu Jauzi, diperkuat oleh Imam Al-Qahtani, kemudian juga Imam Mulali Al-Qari, kemudian Imam Suyuti. Ya, kira-kira begitu. Sudah jam 2, saya mohon izin dulu, semoga bermanfaat. Ntar malam